Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap kepada Allah merupakan suatu sikap positif yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mati, melainkan dia berbaik sangka terhadap Allah." Berharap kepada Allah merupakan pengakuan kelemahan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Berharap kepada Allah merupakan bukti penyerahan diri, ketundukan, ketawaduan. Para pemiliknya adalah mereka yang Allah hindarkan dari hati mereka rasa sombong akan kehebatan dan keakuan diri. Para pemiliknya teguh, konsisten, dan tak mengenal kata putus asa dalam beramal. Antara harapan dan angan-angan kosong. Istilah harapan berarti ketergantungan hati kepada pencapaian hasil yang disukai pada masa yang akan datang. Harapan menantikan datangnya kemanfaatkan disebabkan atas apa yang telah diusahakan sebelumnya. Harapan adalah berharap diterimanya amal perbuatan dan balasan yang berlipat ganda atas amal tersebut. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa harapan adalah masa penyerahan diri kepada Allah, menanti hasil usaha yang diharapkan akan membuahkan kebahagiaan atau kesenangan bagi pelaku. Allah mensikapi bahwa harapan terkait dengan amal nyata dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Benarlah harapan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu akan surga dalam senandungnya di tengah-tengah peperangan. "Wahai surga yang kudambakan, semerbak harum mewangi, menyejukkan meminum airnya. Tentara Romawi telah menghampiri kuburnya, terhalang dari keluarganya. Kewajibankulah memeranginya." Maka harapan yang benar berkorelasi dengan kerja keras. Harapan yang benar itu melahirkan kesanggupan beramal dengan penuh ketaatan. Ia merupakan sikap positif yang aktif, bukan sikap menunggu-nunggu yang pasif tanpa usaha atau panjang angan-angan dan malas. Pastilah harapan itu terkait erat dengan amal soleh. Perwujudan kebenaran iman bukanlah sebatas angan-angan. Ia adalah keyakinan yang menghujam dalam hati dan teruji dalam segala medan dan keadaan. Jika iman telah terlantar, akhlak tenggelam dalam kehinaan dan ibadah menjauh dari aktivitas kita, kemudian kita menanti datangnya kebaikan, pahala, dan ampunan Allah, inilah orang-orang yang tertipu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 169, "Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun." Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 123 tentang orang-orang yang berharap pahala kebaikan tanpa usaha yang nyata. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan yang kosong dan tidak pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Rasulullah SAW pun mensifati orang-orang yang panjang angan-angan ini dengan lemah. Sebagaimana hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang perkasa itu yang mengarahkan jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang lemah itu adalah yang jiwanya mengikuti nafsunya kemudian berangan-angan tentang Allah."
Karakter khas orang-orang lemah dan tertipu itu menukar kerja keras beramal soleh dengan hawa nafsu, kemudian berangan-angan tentang Allah dengan berbagai angan-angan. Roja memiliki arti mengharapkan sesuatu dan tidak putus asa. Roja juga memiliki arti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman sifat roja harus disertai dengan optimis, sifat gembira, sikap percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi, sifat roja harus dibarengi dengan amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Artinya, jika seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti amal, maka itu hanya angan belaka. Lawan dari sifat roja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang merasa putus rahmat dari Allah dikategorikan sebagai sesat. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa adalah tidak memahami rahmat Allah. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luas untuk hamba-hambanya. Ketika seorang memiliki sifat roja, maka dia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui bahwa Allah memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Lantas, bagaimana cara menumbuhkan roja di dalam hati? Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Antara lain, yang pertama adalah muhasabah atas nikmat Allah. Muhasabah atas nikmat Allah berarti mawas diri dari apa yang telah diperbuat. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat hikmah dan pelajaran bagi siapapun yang ingin mengambilnya. Ini karena Al-Quran berisikan pesan-pesan dan peringatan dari Allah untuk manusia. Yang ketiga adalah meyakini kesempurnaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna yang memberikan yang terbaik untuk para hambanya. Allah memberikan rezeki yang cukup bagi setiap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia karena semuanya memiliki manfaat. Sehubungan dengan roja ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu, dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka pasti aku akan memberikan ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan 10 bumi, kemudian engkau bertemu denganku, tetapi engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan 10 bumi." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang beriman dalam menghadapi hidup hendaknya memiliki perilaku-perilaku terpuji. Salah satunya yaitu perilaku roja. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk berperilaku roja yang hanya ada pada diri orang yang beramal taat kepada Allah dan berharap pahalanya. Adapun rojak tanpa disertai amalan yang terarah kepadanya adalah rojak yang palsu, angan-angan belaka dan tercela. Optimis dalam mengarungi roda kehidupan merupakan ciri utama hamba-hamba yang soleh yang senantiasa yakin akan pertolongan Allah dalam setiap gerak dan langkahnya dalam hidup ini. Insya Allah.